Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Grapedu Indonesia. Tentunya channel ini selalu membagikan ilmu tentang seputar dunia desain grafis. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi desain terbaru. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materinya, saya sarankan agar teman-teman tonton terlebih dahulu video sebelumnya tentang pengenalan tools Adobe Illustrator, karena video sebelumnya termasuk penting untuk pemula. Jadi ketika teman-teman belum menonton, silahkan balik dulu ke video di part 1. Oke, langsung saja kita bahas tentang layout dan komposisi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman harus paham dulu bagaimana cara membuat garis patokan dan grid pada lembar kerja kita atau biasa kita sebut dengan artboard yang ada di Illustrator. Karena nantinya kita akan menggunakan grid dan garis bantu tersebut untuk proses pembuatan layout dan komposisi. Jadi teman-teman bisa ikut untuk mempraktekannya langsung. Oke, pertama buka file, kemudian new. Teman-teman bisa memilih. Kita coba yang A4 saja. Kemudian di sini kita rubah jadi pixel. Klik create. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah grid dan garis bantu? Pertama-tama teman-teman harus memunculkan dulu rules-nya. Teman-teman bisa ke view, kemudian show grid seperti ini. Ini untuk memunculkan gridnya. Kemudian untuk rulesnya teman-teman bisa di ke view, kemudian rules, show rules. Nah, ini di yang sebelah kiri dan atas. Untuk lebih cepatnya teman-teman bisa tekan Ctrl tanda petik 2, itu untuk gridnya. Kalau untuk rulesnya Ctrl R. Seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat grid secara manual? Nah, teman-teman bisa langsung tarik dari kiri ini. Nah, ketika ditarik, kalau tidak muncul, teman-teman harus tekan Ctrl titik 2. Ini. Oke. Nah, ketika tidak bisa diklik atau digeser, maka teman-teman tekan Ctrl Alt titik 2. Maka ini sudah bisa digerakkan. Nah, sekarang kita posisikan di paling pinggir. Di sini ada di top menunya ada horizontal align left. Kemudian kita tarik lagi, posisikan di sini. Kemudian dari atas dan di bawah. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat garis pembatas, teman-teman bisa pakai rectangle tool, kemudian kita tarik seperti ini. Kita kasih warna dulu biar lebih kentara. Nah, untuk pembuatan gridnya teman-teman, untuk garis tengah kita tarik dari atas, kemudian posisikan di vertical align center di atas ini di top menu seperti itu. Di tengah satu lagi posisinya di horizontal align left. Horizontal apa ya ini? Horizontal align center. Oke ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita membuat sebuah persegi panjang seperti ini. Ini kan sudah ada di tengahnya. Nah, kemudian kita ingin membagi lagi. Maka kita ambil di sini. Ini kan center. Nah, kita tarik lagi ke sini. Nah, begitupun selanjutnya dengan cara yang sama. Tunggu, saya coba rubah dulu warnanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke sini, kita tarik lagi sampai ada ke titik tengah tulisannya center. Oke.
kemudian kita hapus. Nah, inilah grid yang akan kita gunakan untuk membuat layout dan komposisi. Untuk dari atas ke bawah sama, dengan teknik yang sama seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, inilah cara pembuatan grid secara manual. Nah, teman-teman bisa kembangkan sendiri, mengaturnya sesuai kebutuhannya teman-teman. Saya rasa teman-teman sudah paham cara pembuatan garis patokan dan gridnya secara manual. Teman-teman sisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut. Layout dan komposisi. Dalam dunia desain, sangat penting untuk mengetahui teknik dasar penyusunan layout atau tata letak dan komposisi. Layout dan komposisi sendiri diperlukan sebagai bahan pertimbangan khusus agar menghasilkan sebuah desain yang menarik, informatif, efektif, dan mudah untuk dipahami oleh orang yang melihatnya. Nah, pada dasarnya layout dan komposisi itu sebenarnya banyak, tapi yang terpenting ada 4 pilar yang paling sering digunakan oleh para desainer. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia 4 pilar yang sering digunakan para desainer. Oh iya, di sini kita akan bahas satu persatu dari tiap pilarnya, dan kita akan langsung mempraktekannya beserta bagaimana contohnya agar teman-teman bisa lebih paham tentang layout dan komposisi itu. Oke, yang pertama adalah ada alignment atau penyelarasan. Apa sih itu penyelarasan atau alignment? Berfungsi untuk menyusun dan merapikan gambar dan teks desain agar tidak berantakan dan mudah untuk dibaca. Nah, untuk contohnya kita langsung saja beralih ke Illustrator. Ya, seperti ini teman-teman. Inilah contoh ketika teman-teman tidak menggunakan yang namanya teknik alignment atau penyelarasan. Jadi bentuknya dia agak berantakan atau bahkan berantakan sekali ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya alignment? Di sini saya sudah membuat sebuah contoh, teman-teman juga bisa nanti membuatnya. Jadi kita bisa bandingkan antara yang belum menggunakan teknik alignment dengan yang sudah menggunakan alignment. Seperti ini contohnya. Ini dia. Nah, ini setelah menggunakan teknik alignment atau penyelarasan. Jadi semuanya selaras. Ya, teman-teman bisa kita lihat dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, ini juga, dan lain-lainnya. Inilah contoh penggunaan alignment. Teman-teman bisa lihat perbedaannya ketika menggunakan alignment dengan tidak menggunakan alignment. Ini menggunakan tidak menggunakan alignment. Ini menggunakan alignment. Jelas ya teman-teman. Jadi ini salah satu yang paling penting yang sering digunakan oleh para desainer. Nah, untuk contoh alignment yang kedua, teman-teman, saya akan perlihatkan juga. Ini contoh penggunaan alignment yang kedua. Nah, di sini kelihatan bahwa susunannya sangat berantakan dan tidak menggunakan alignment. Jadi tidak direkomendasikan. Teman-teman harus menggunakan alignment agar supaya desainnya lebih rapi lagi. Contohnya seperti ini. Nah, bisa terlihat kan teman-teman? Kemudian coba saya kasih di sini. Ini dia. Nah, biar lebih jelas, saya sudah memberikan kotak penggunaan alignmentnya, kemudian di sini ada penggunaan garisnya. Nah, ini dia teman-teman. Seperti ini ya penggunaan alignment. Jadi ada garis,
ini sangat penting untuk dalam proses pembuatan desain, baik itu desain flyer, logo, web, dan lain-lain. Nah, kita lihat perbedaannya seperti ini teman-teman. Oke ya, saya pikir teman-teman sudah paham untuk poin alignment ini, perbedaannya dan cara penggunaannya. Jadi sebisa mungkin teman-teman pergunakan sebaik mungkin teknik ini, karena ini yang menentukan baik atau tidaknya sebuah desain. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Poin nomor 2 atau pilar yang kedua adalah white space atau ruang kosong. Nah, seperti apa ruang kosong? Adanya sebuah ruang kosong di antara dan di sekitar unsur-unsur desain layout dari sebuah halaman desain. Nah, seperti apa contoh dan cara penggunaannya? Kita ke Illustrator langsung. Nah, ini dia contoh yang pertama. Ketika teman-teman tidak menggunakan yang namanya white space atau ruang kosong, semua antar huruf ini berdempetan, jadi tidak ada jarak. Ini kesannya seperti kurang memuaskan ya teman-teman. Nah, ketika penggunaan white space, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini perbedaannya. Yang di atas menggunakan teknik white space atau ruang kosong, yang di bawah tidak. Saya sudah membuatkan juga kotaknya agar teman-teman bisa lebih paham. Nah, seperti ini. Contoh penggunaan white space. Jadi ada spasi atau ruang yang kita tidak berikan objek atau huruf, tulisan, dan kalimat. Di sini ada, di sini juga, di sini. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk white space contoh yang kedua seperti ini. Ini ketika tidak menggunakan yang namanya white space. Nah, perbedaan ketika menggunakan seperti ini. Jadi lebih enak dipandang ya teman-teman, dan mudah untuk dibaca. Jadi yang namanya pembuatan desain itu kita harus mampu untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Nah, seperti ini white space-nya. Saya coba munculkan dulu. Nah, ini dia. Jadi seperti ini teman-teman ketika penggunaan white space. Oke, saya pikir ini sudah sangat jelas ya teman-teman, dan semoga bisa paham di poin yang kedua ini. Untuk selanjutnya kita kembali ke slide yang ketiga adalah proximity atau kedekatan, yaitu kedekatan antara satu objek dengan objek lainnya. Nah, seperti apa cara penggunaan dan bagaimana contohnya, kita langsung ke Illustrator. Nah, inilah contoh ketika tidak menggunakan yang namanya proximity atau kedekatan. Jadi kita bisa lihat kebanyakan biasanya para pemula ketika membuat sebuah desain, dia tidak memperhatikan proximity ini. Jadi dia meletakkan sebuah objek sesuka hatinya tanpa memperhatikan dari keempat pilar ini di layout dan komposisi. Ini tanpa menggunakan proximity. Bagaimana ketika setelah menggunakan proximity? Ini dia. Jadi lebih terlihat lebih rapi, pesan yang disampaikan itu bisa sampai kepada yang membacanya, kemudian tata letaknya itu lebih bagus lagi. Ini dia perbedaannya, teman-teman bisa lihat. Ini tidak menggunakan proximity, yang ini menggunakan proximity. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada jaraknya ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, polanya sebenarnya seperti ini. Oke, sebenarnya layout dan komposisi cukup mudah untuk dipahami karena ini adalah dasar dan
penting, jadi teman-teman harus betul-betul paham untuk menerapkannya nanti di proyeknya teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi sebisa mungkin digunakan. Oke, untuk proximity atau kedekatan antara satu objek dengan objek lainnya, saya pikir teman-teman sudah paham. Maka kita lanjut ke poin yang keempat. Poin yang keempat atau pilar yang keempat adalah kontras atau penekanan. Biasanya diterapkan untuk sebuah objek, gambar atau huruf, kata, kalimat, dan paragraf dengan menambahkan efek khusus seperti bold, underline, huruf besar, kecil yang dapat membedakan antara satu kata dengan yang lain. Efek ini memberikan penekanan pada unsur-unsur tertentu pada desain. Cukup panjang ya penjelasannya teman-teman, semoga paham. Nah, bagaimana cara penggunaan dan contohnya? Kembali lagi kita langsung ke Illustrator. Nah, inilah tampilan ketika teman-teman tidak menggunakan yang namanya kontras atau penekanan. Jadi pesan yang ingin disampaikan itu kurang tersampaikan. Ini contoh ketika misal di sebuah perusahaan tambang, di sana ada tulisan hati-hati, area khusus dilarang masuk selain teknisi dan karyawan. Nah, ini tidak menunjukkan bahwa di sini ada penekanan karena tidak menggunakan kontras. Nah, setelah desain kita rubah dan menggunakan teknik kontras, maka desainnya jadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya cukup jelas ya. Ini tidak menggunakan kontras, ini menggunakan teknik kontras. Jadi ada penekanan pada sebuah kalimat, misal ini hati-hati, area khusus, seperti itu. Dan kemudian ditambahkan dengan simbol yang diperbesar daripada yang sebelumnya. Oke ya, saya pikir jelas perbedaannya ketika menggunakan kontras dengan tidak. Ini contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, penggunaan kontras, kita bisa lihat seperti ini. Kontras, penggunaan kontras. Nah, di 3 kotak ini yang berwarna oranye sebenarnya ini adalah poin penting yang ingin disampaikan di dalam sebuah desain. Tapi tidak menggunakan teknik kontras, maka dia tidak begitu menonjol. Tapi ketika teman-teman sudah menggunakan yang namanya teknik kontras, kita bisa lihat perbedaannya di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Inilah perbedaan antara kontras dan tidak menggunakan teknik kontras. Yang orange sebenarnya untuk penekanan sebuah atau misal di contoh brosur di sini ada gambar yang mau kita tampilkan, gambar utamanya ya teman-teman, kemudian judulnya dan sedikit subjudulnya. Seperti ini perbedaannya. Ini dia. Oke, jadi lebih terlihat profesional teman-teman ketika kita menggunakan teknik kontras ini. Jadi itulah tadi penjelasan tentang 4 pilar dari layout dan komposisi. Jadi itu sangat penting karena yang namanya sebuah desain kita harus mampu untuk menjelaskan secara visual apa pesan yang ingin disampaikan terhadap sebuah desain itu. Oke lah teman-teman, saya pikir sudah paham. Jadi seperti itulah layout dan komposisi. Jika teman-teman masih bingung, kalian bisa mengulangnya sampai kalian betul-betul paham dengan konsep dasar layout dan komposisi ini. Oke, semoga teman-teman semua bisa paham tentang materi dasar layout dan komposisi ini. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi saat video part 3 nanti kita upload, dan teman-teman boleh request materi desain apa saja yang ingin teman-teman pelajari dan bisa bertanya langsung di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.